Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah di kelas 5 ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-14 yaitu tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita di pelajaran yang ke-13 kemarin, kita telah mempelajari tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, tentang dalilnya, kemudian tentang maknanya, juga tentang rukun-rukunnya. Ya, tentang syahadat la ilaha illallah. Ini materi yang sangat penting ya untuk kalian pahami ya, karena berkaitan dengan rukun Islam kita, yakni yang pertama syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian kita masuk di pelajaran yang ke-14 ini, kita akan membahas tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Yang pertama, tentang dalil dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah dari surat At-Taubah ayat 128. Nah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, ya berat rasa olehnya penderitaanmu, ya sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, ini dari surat Taubah 128. Dari kaummu sendiri maksudnya di sini adalah dari jenis kalian. Ya. Maksudnya dari kaum Quraisy yang mereka sangat kenal dengan nasab dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian berat rasa olehnya penderitaanmu, maksudnya dalam menjadikan berat bagi Rasul apa-apa yang membelenggu dan memberatkan kaumnya. Ya, karena beliau berasal dari jenis kalian, maksudnya dari apa? Dari kaum Quraisy sendiri, ya, yang diutus untuk memberi hidayah kepada kalian, maksudnya kepada kita semuanya. Kemudian sangat bersemangat atas kalian, maksudnya adalah bersemangat untuk menjadikan kita semuanya beriman dan mendapatkan petunjuk. Nah, ini dari dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, apa makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna yang pertama. Ya, yang kedua adalah membenarkan apa yang dikabarkan. Membenarkan apa yang dikabarkan. Baik yang dikabarkan di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah itu harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam sholat, kita harus sesuai dengan contoh Nabi. Ya, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, dalam puasa, bagaimana Rasul puasa, maka kita harus mencontohnya. Tidak boleh kita beribadah dengan cara-cara sendiri yang dibuat-buat. Nah, maka semua ibadah kepada Allah itu harus sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu salah satu dari syarat diterimanya ibadah. Ya, selain ikhlas adalah mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari syahadat anna Muhammad Rasulullah juga mengandung konsekuensi. Di antaranya adalah keimanan bahwa Muhammad SAW benar-benar utusan Allah kepada seluruh manusia. Ya, keimanan dalam hati, kita harus meyakini dalam hati bahwa saya Muhammad SAW adalah utusan Allah ya kepada seluruh manusia sebagai nabi yang terakhir. Ya, sebagai nabi yang terakhir harus keimanan dalam hati. Kemudian yang kedua,
membenarkan Rasul Muhammad SAW dalam semua perkara yang disampaikan, dalam semua perkara yang disampaikan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, ya. Baik berkenaan tentang Allah, tentang para malaikat, tentang para nabi, tentang hari akhir, ya, serta perkara yang lainnya. Karena beliau tidak berbicara kecuali adalah wahyu. Ya, semua perkataan beliau adalah wahyu. Nah, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Sehingga kita harus membenarkan semua perkara yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti semua syariat beliau SAW. Ya, ini adalah kewajiban kita. Karena itu tadi, ya, sebuah konsekuensi kalau kita telah berjanji bersyahadat untuk setia, untuk mengakui bahwa saya Muhammad SAW adalah sebagai seorang utusan Allah, maka konsekuensi bagi kita adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat adalah menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah dalam agama. Ya, perbuatan bid'ah yaitu mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama, maka kita harus menjauhinya. Nah, karena bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu membawa ke dalam neraka. Maksudnya di sini adalah perkara baru dalam agama, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini diantara konsekuensi atau makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dengan ini, ya, setelah kita mengetahui bahwa syahadat Muhammadar Rasulullah syahadat anna Muhammadar Rasulullah, maka bukan sekedar ucapan saja, tetapi di dalamnya mengandung konsekuensi, ya, konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ini saja di pelajaran yang ke-14, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan keutamaan dari setelah kita mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, keutamanya adalah, ya, tentunya dengan kita mengucapkan syahadat ini sebagai kunci dari surga. Nah, barakallahu fikum. Maka kita harus bangga menjadi umat Muhammad SAW, karena sebagai umat yang terakhir, ya, walaupun umat yang terakhir adalah nanti umat yang pertama kali masuk surga. Nah, bagaimana kita akan masuk surga? Caranya yaitu dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, semua harus sesuai dengan, ya, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.